Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Asia dari Malang. Keluhannya kena kista di indung telur sebelah kanan, dada kanan sakit sampai telinga dan kepala sama kaki kanan sudah 8 bulan. Kalau sampai kista itu muncul dekat indung telur, ini biasanya ada kejengkelan dengan orang tua, khususnya ibu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau diajak berpikir itu biasanya pikirannya kemana-mana, tidak fokus. Kalau dinasihati nggak mau dengar, malah yang muncul itu jengkelnya. Jadi kalau ingin sembuh karena Allah, harus minta maaf pada ibu dan mohon ampun pada Allah. Ya Allah, jika selama ini aku kalau dinasihati ibuku aku nggak mau dengar, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jika selama ini aku kalau diajak ibuku berpikir, pikiranku malah kemana-mana, yakni tidak fokus, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu cara mohon ampunnya pada Allah. Kemudian lanjut minta maaf pada ibunya, itu jangan Bunda minta maaf, oh iya ya, jangan begitu, harus detail. Bunda, jika selama ini Bunda menasihati aku nggak mau dengar, aku malah jengkel, maafkan ya Bunda. Terus kalau Bundanya jawab, iya kamu saya maafkan, lillahi ta'ala, itu biasanya seketika itu sebagian penyakitnya tuh hilang. Padahal ya belum dibuktikan, hanya ikrar pada Allah, terus lanjut minta maaf pada orang tua, itu sudah sebagian penyakitnya hilang. Itu bukti bahwa Allah itu sangat merespon. Begitu hamba itu ikrar, berjanji tidak akan mengulang seperti itu, meskipun belum dibuktikan, sudah ditunjukkan oleh Allah sebagian penyakitnya itu hilang. Jadi kista ini, dua sifat ini kalau dilakukan terus menerus ya, kalau dinasihati nggak mau dengar, terus kalau diajak berpikir, pikirannya tuh tidak fokus, malah kemana-mana, ini akan muncul kista. Dan dua sifat ini kalau dilakukan terus menerus akan menjadikan kista itu jadi miom atau tumor. Agar tidak menjadikan kista itu miom atau tumor, ya harus secepatnya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada orang tua di titik kesalahannya. Ya, untuk Ibu Siti Asia ya, mudah-mudahan setelah memperbaiki akhlak ini secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Ini ada pertanyaan dari Bapak Wagimin, menderita HB tinggi, kekentalan darah sehingga kepala sakit, rasanya sangat mengganggu secara mental, sangat tidak nyaman. Umur 47. Kalau orang itu sampai menderita HB tinggi, itu biasanya kalau mengerjakan sesuatu baik di pekerjaan luar rumah atau di rumah tangga, itu biasanya orangnya itu kaku. Kaku itu maksudnya agak sedikit energik, kurang fleksibel. Jadi kekentalan HB itu energik. Kekakuan dalam menjalankan sesuatu itu bisa menjadikan emosional. Kekakuan itu bisa menjadikan stroke, itu juga bisa. Jadi untuk Pak Wagimin ya, tolong agak lebih nyantai ya Pak ya. Dalam menjalankan pekerjaan itu jangan terlalu energik, jangan terlalu kaku, jangan emosional, tapi agak lebih nyantai, lebih tenang. Insya Allah nanti HB-nya itu akan normal kembali. Kalau di kedokteran itu ya biasanya, kalau di ilmu kedokteran itu hanya diberi obat ya untuk mencairkan. Jadi obat itu hanya untuk mencairkan sementara, setelah itu ya akan kental lagi kalau orang itu masih melakukan akhlak yang kurang baik di mata Allah. Jadi setelah memperbaiki akhlak ya biasanya HB-nya yang selama itu tinggi akan normal kembali.